Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? NTV Today kembali menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya, Helmut Timothy, inilah NTV Today selengkapnya. Pemirsa, setelah resmi mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai wali kota Solo pada Selasa kemarin, Gibran Rakabuming Raka langsung mengemasi sejumlah barangnya di ruang kerjanya. Gibran pun tak lagi menggunakan mobil dinas saat meninggalkan kantornya. Informasi selanjutnya, sementara itu usai diperiksa selama 7 jam, suami Bunga Citra Lestari Tiko Pradipta Arya Wardana keluar dari ruang penyidik Polres Jakarta Selatan Rabu dini hari. Riko memenuhi panggilan penyidik dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah. Setelah diperiksa, Tiko langsung menghindari kejaran dari wartawan untuk diminta keterangan. Tiko enggan menjawab satupun pertanyaan dari media terkait dugaan penggelapan dana perusahaan senilai 6,9 miliar rupiah yang dilayangkan oleh mantan istrinya Ariana Winarto. Kuasa hukum Tiko, Irfan Asgasar, mengatakan Tiko sudah menjawab semua tuduhan yang dilaporkan Ariana dengan membawa sejumlah bukti yang telah diserahkan kepada penyidik. Menurut Irfan, waktu pemeriksaan kali ini berlangsung lama lantaran semua bukti yang dibawa bersifat pembuktian yang membutuhkan validasi akurat. Mas sendiri lihat tadi ada satu koper yang kita bawa untuk memberikan klarifikasi. Jadi item-item itu agak panjang memang. Jadi memang membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan penyidik. Gitu. Sampai satu koper itu ya Bang? Ya betul. Berkasnya. Buktinya itu apa sih? Buktinya apa juga nih Bang? Sang istri memberikan support dalam bentuk apa sih nih Bang? Support banget nih, ramai. Sang istri support dalam bentuk apa sih supportnya Bang? Ya dukungan lah bahwa harus tegar dalam menghadapi setiap masalah, kan harus tetap senyum ya. Ya masalah pasti berlalu lah. Gitu. Tapi akan ada kemungkinan Bunganya terlibat atau pure terlibat dalam arti apa ini? Kasus. Tidak ada. Dia tetap memberikan dukungan moral saja kepada suami. Tidak ada kemungkinan terlibat berarti ya Bang ya? Tidak lah, nggak ada terlibat lah. Gitu. Jauh lah, semua sudah ada kuasa hukum ya. Pemirsa, kita kembali ke informasi sebelumnya. Setelah resmi mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai wali kota Solo pada Selasa kemarin, Gibran langsung mengemasi sejumlah barang di ruang kerjanya. Gibran pun tak lagi menggunakan mobil dinas saat meninggalkan kantornya. Inilah aktivitas Gibran Rakabuming Raka usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wali kota Solo di kantor DPRD Kota Solo pada Selasa sore. Wakil Presiden terpilih tersebut langsung mengemasi barang-barang dari ruang kerjanya di Balai Kota Solo. Tampak sejumlah barang pribadi Gibran berupa koleksi mainan seperti Lego, mobil Tamiya, serta sejumlah action figure yang dimasukkan ke dalam kardus. Gibran juga mengemas sejumlah berkas yang masih harus ia tanda tangani. Selain mengemasi barang-barang di ruang kerja, Gibran juga akan mengemas sejumlah barang di rumah dinas di Loji Gandrung. Hal ini ia lakukan karena ruang kerja dan rumah dinas akan digunakan oleh wali kota yang baru. Gibran juga mengungkapkan bahwa dirinya masih berada di kota Solo hingga proses pengunduran dirinya selesai. Saat meninggalkan kantor, Gibran pun tak lagi menggunakan mobil dinasnya, melainkan mobil pribadi berwarna putih. Dari Solo, Jawa Tengah, Is Arianto, jurnalis NTV, melaporkan. Pemirsa, Polres Bangkalan, Jawa Timur menggerebek geng curanmor yang meresahkan warga. Dari lokasi penggerebekan, polisi menangkap 3 orang pelaku dengan barang bukti 8 sepeda motor. Inilah detik-detik penggerebekan salah satu sarang komplotan curanmor di wilayah Tragah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Alhasil, polisi berhasil meringkus 3 orang tersangka dari dalam rumah. Selain ketiga tersangka berinisial SY, GH, dan IS, polisi juga mengamankan setidaknya 8 sepeda motor hasil curian komplotan ini. Sebagian motor bahkan sudah dipreteli agar tidak mudah dikenali oleh pemiliknya maupun polisi. Kepada polisi, para tersangka mengaku sudah beraksi di 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Bangkalan. Para tersangka biasanya menyasar sepeda motor di parkiran rumah, perkantoran, dan sekolah. Selain 8 unit motor, polisi juga menyita kunci T, alat yang digunakan para tersangka saat beraksi, dan sejumlah surat kendaraan bermotor milik korban. Peristiwa berawal dari laporan dari masyarakat, dari masyarakat bahwa di Trage ini ada suatu rumah yang dicurigai oleh masyarakat karena aktivitasnya sangat mencurigakan, sehingga masyarakat melapor kepada pihak kepolisian. Dengan cepat, teman-teman dari Polres Bangkalan melakukan penyelidikan, dan pada saat hari itu juga teman-teman berhasil menggeledah rumah, dan ternyata di dalam ditemukan beberapa unit sepeda motor yang diduga hasil curanmor. Meski berhasil menangkap 3 orang tersangka, polisi masih berupaya menangkap 1 orang tersangka lain yang berhasil melarikan diri saat penggerebekan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Ahsanul Ihsan, jurnalis NTV, melaporkan. Polres Cilegon berhasil mengamankan 2 kurir narkoba yang membawa 30 bungkus sabu siap edar. Rencananya seluruh paket sabu akan diedarkan di wilayah Banten dan Jakarta. Keluarkan barangmu, keluarkan barangnya. Ayo. Warin. Nah, itu apa? Pegang. 2 pemuda ini tak berkutik saat petugas dari Satlantas Polres Cilegon, Banten memergoki mereka yang kedapatan membawa 30 bungkus paket sabu seberat 30 kg. Untuk mengelabui petugas, sabu siap edar senilai 30 miliar ini disimpan para tersangka di balik pintu mobil. Pegang dulu. Kedua tersangka berhasil diamankan di Pelabuhan Merak, Banten setelah mendapatkan informasi dari Kasatres Narkoba Polres Lampung Selatan. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto menjelaskan, kedua tersangka berinisial HR dan TR merupakan jaringan narkotika antar pulau. Keduanya mengaku memperoleh barang haram tersebut dari Pekanbaru Riau yang kemudian siap diedarkan di wilayah Banten dan Jakarta. Selain 30 paket sabu dari tangan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa 1 unit mobil dan 3 buah ponsel. Informasi baik dari Polda Lampung dan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti pada hari Jumat tanggal 12 Juli sekitar pukul 13.00. Alhamdulillah anggota Polres Cilegon berhasil mengungkap pengedar narkoba jenis sabu sejumlah 30 kg. Kemudian tersangka saat ini ada 2, yaitu HR dan Y. Ya, saat ini sudah HR dengan Y saat ini sudah diamankan di Polda di Polres Cilegon dan sedang dikembangkan untuk kasus ini sehingga nanti tahu jaringannya kemana. Total kerugian apabila dirupiahkan jiwa yang... Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, atau paling singkat 6 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Hashim Adnan, jurnalis NTV, melaporkan. Oke, diulangi yang tengah. Pemirsa, Polres Labuan Batu meringkus 2 orang bandar narkotika golongan 1 daun ganja kering seberat 13 kg yang terbalut. Lakban disita petugas dari keduanya. 1 dari 2 tersangka diberi tindakan tegas terukur. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan 13 kg ganja dari 2 orang bandar, ESR alias Bes, 47 tahun, dan AH alias Dula, 46 tahun. Keduanya warga Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kedua bandar yang keseharian sebagai tukang parkir dan abang beca ini mengaku baru 3 kali melakukan transaksi dengan tahapan pertama 5 kg, 10 kg, dan terakhir 14 kg dalam kurun waktu selama 3 bulan terakhir. Tak berkutik saat petugas meringkus mereka di 2 lokasi berbeda. Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibtu Ropensus Mandik mengatakan,
Berawal dari informasi masyarakat, pihaknya melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli dan berhasil meringkus Bes dan mengamankan 2 kg ganja. Dari pengakuannya, petugas kembali mengamankan 2 kg ganja di kediamannya. Tak berhenti sampai di situ, petugas kembali melakukan pengembangan. Berdasarkan keterangan, tersangka telah menjual 10 kg ganja kepada tersangka lainnya yakni Dula dan kembali mengamankan 9 kg ganja yang disimpan dalam lemari pakaian. Sementara 1 kg telah habis diedarkan tersangka. Saat melakukan pengembangan tersebut, tersangka Dula mencoba kabur dan melawan. Petugas pun terpaksa menembak kaki kanannya. Dari transaksi ganja tersebut, tersangka Bes mendapatkan keuntungan Rp800.000, sementara tersangka Dula mendapat Rp500.000 per kilogramnya. Nah, kedua tersangka tersebut sudah kita amankan. Nah, pada saat kita lakukan pengembangan terhadap saudara AH, ianya melakukan perlawanan terhadap anggota kita dan kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Atas keterangan tersangka bahwasanya mereka menjemput dari Medan, yaitu saudara ESR alias Edi alias Bes dengan harga per kilonya 1.500.000 dari Medan. Jadi jumlah ganja semua tadi berapa? Sebanyak 13 kg yang sudah kita sita. Menggunakan pelaku pekerjaannya apa, Bang? Si saudara ESR ini pekerjaannya tukang parkir di sebuah rumah sakit milik pemerintah di Rantu Prapat. Nah, yang saudara Anggara sebagai penarik becak. Atas perbuatannya, kedua bandar ganja ini dijerat pasal 114 subsidiar pasal 111 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ucok Sitorus, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, pelaku tindak pidana pembegalan terhadap pengemudi ojek online dengan modus mencegat akhirnya tertangkap. Kedua pelaku ini pula yang memperdaya pengemudi Grab mobil dan membawa kabur mobilnya hingga ke wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Inilah sosok dua pelaku tindak pidana yang menyasar kalangan pengemudi ojek online. AJ berusia 42 tahun asal Kecamatan Camplong dan FW 40 tahun warga Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Mengakui perbuatannya dan menceritakan hasil kejahatannya digunakan untuk main judi online dan mengkonsumsi narkoba. Kedua pelaku begal ini awalnya mencegat korban yang mengenakan jaket ojek online saat melintas di jalan kota Surabaya. Kedua pelaku ini dengan alasan untuk mengantarkan ke wilayah Bangkalan, Jawa Timur. Namun, setelah sampai di Jalan Desa Sendang Daja, wilayah Bangkalan, korban diminta menyerahkan sepeda motornya sambil diancam dengan senjata tajam milik pelaku. Korban pun menyerahkan motornya dan lari menyelamatkan diri. Selain membegal pengendara ojek online, beberapa hari kemudian kedua pelaku ini juga memperdaya sopir taksi online. Dengan modus memesan melalui aplikasi, pelaku lantas meminta nomor handphone pengemudi dengan alasan akan order secara offline. TSK ini dengan dua LP, satu motor, satu mobil, tapi modusnya sama. Ya, Grabnya di mana? Ya, model Grab lewat online. Awalnya Grab mobilnya online. Ketika sudah ada komunikasi, besoknya tersangka ini mengajak bertemu secara offline. Offline setelah bertemu, diajaklah ke Bangkalan. Berangkatnya dari Surabaya, terus ke Bangkalan. Nah, setelah dari Bangkalan itu, akhirnya saya nggak tahu, begitu tahu lokasi karena gelap. Terus akhirnya berhenti di suatu tempat di rumahnya temennya. Akhirnya dia bilang ke saya kalau saya mau bayar orderan itu. Tapi ternyata saya tunggu-tunggu nggak datang-datang. Kedua pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara, dan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Ahsanul Ahsan, jurnalis NTV melaporkan.
Pasar Tanah Abang Blok G akan direvitalisasi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Apa kabar pemirsa setia Nusantara TV? Untuk memenuhi kebutuhan informasi berita, infotainment, sport, dan juga program unggulan lainnya, Nusantara TV memperluas jangkauan siaran TV digital di Indonesia. Pastikan Nusantara TV menjadi pilihan utama Anda bersama keluarga. Nusantara TV, sahabat kita. Kini, bersama All New R3 Hybrid Cruise, melaju dengan desain baru, semua perjalanan jadi lebih nyaman. Suzuki All New R3 Hybrid Cruise, cruise to energize your life. Dunia olahraga selalu dinamis. NTV senantiasa menghadirkan berita olahraga terkini dari dalam dan luar negeri. Saya bangga menjadi bagian yang menghadirkannya untuk Anda. Saksikan terus NTV Sport Senin sampai Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. NTV, sahabat kita. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana KPK bisa menangkap tangan kasus pemerasan ataupun kasus suap? Dari mana KPK bisa mengendus suatu kasus? Dari Komisi Pemberantasan Korupsi, saya Elisa Sinaga, dan Anda menyaksikan Nusantara TV. Dapatkan update berita dari berbagai sumber terpercaya dalam satu genggaman. Beragam konten menarik hadir dan membuka wawasan kita sepanjang hari. Beragam informasi terpercaya menyapa setiap saat. Segera download aplikasi Nusantara TV di App Store dan Play Store. nusantaratv.com, News, Entertainment, and Portal. TV, sahabat kita. Kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Menyelundupkan 16 kg sabu dengan kaleng susu, waspada dan berhati-hati, kadang tidak cukup. Membawa motor kabur kurang dari 1 menit. Kenali modus dan kriminal tren dengan menyaksikan NTV Crime. NTV Crime bersama saya, Nastiti Lestari. Saksikan NTV Crime Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. NTV Crime hanya di Nusantara TV. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tahun ini Perumda Pasar Jaya akan merevitalisasi Pasar Tanah Abang Blok G Jakarta Pusat. Di tengah proses perizinan yang sedang berlangsung, pekerjaan pembangunan ini diharapkan dapat segera dimulai untuk membuat Pasar Tanah Abang Blok G menjadi lebih modern dan bersih. Dan untuk mengetahui kondisi saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis NTV Elisa Sinaga dari Pasar Tanah Abang Blok G Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Elisa. Bagaimana situasi Blok G di Pasar Tanah Abang saat ini? Selamat siang Helbut dan juga pemirsa, ini
kondisi Blok G Pasar Tanah Abang saat ini jika dibandingkan dengan blok-blok lainnya di Pasar Tanah Abang, memang kami bisa pantau ini sangat minim aktivitas niaga di Blok G Pasar Tanah Abang ini. Kami juga melihat bahwa banyak sekali gerai-gerai atau toko-toko yang ditutup dan tak jarang kami melihat adanya stiker dari atau surat begitu ya, surat peringatan dari Perumda Pasar Jaya terkait biaya sewa yang tak kunjung dibayar oleh pedagang yang tokonya ditutup begitu. Dan memang Helmut dan juga pemirsa, ini menjadi keresahan pedagang di Blok G Pasar Tanah Abang ini, di mana memang pembeli enggan masuk ke Blok G Pasar Tanah Abang karena kondisinya yang tidak terawat, lalu juga yang banyak yang belum diperbaiki di Blok G Pasar Tanah Abang ini. Bahkan ada kabar kurang mengenakan beredar bahwa Blok G Pasar Tanah Abang ini menjadi tempat kriminal dari sendiri, dan juga pihak kepolisian sudah menyisir begitu ya, menyisir Blok G Pasar Tanah Abang, dan untungnya tidak menemukan aktivitas indikasi tindakan kejahatan yang dilaporkan. Nah, Helmut dan juga pemirsa, meskipun memang bertahan berjualan di Pasar Tanah Abang ini, walaupun memang dikeluhkan Pasar Tanah Abang ini sepi pembeli begitu. Sedangkan di lantai 3 dan lantai 2 ini sudah ditutup, Helmut dan juga pemirsa, sehingga memang jika Anda bisa lihat di layar kaca Anda ini, di lantai 2 dan lantai 3 ini aksesnya pun sudah tertutup, sehingga tidak ada aktivitas di lantai 2 dan lantai 3 Blok G Pasar Tanah Abang. Nah, terkait respon warga, Helmut dan juga pemirsa, ini kami sudah bergabung dan akan berbincang dengan perwakilan dari Paguyuban Pedagang Blok G Pasar Tanah Abang, Pak Heri Sapril. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Bu. Iya Pak, sebagai perwakilan pedagang, melihat kondisi Blok G Pasar Tanah Abang saat ini tuh seperti apa Pak? Dan bagaimana Bapak menanggapinya? Kalau melihat situasi dan kondisi Pasar Blok G Tanah Abang sangat memprihatinkan. Di era Pak Jokowi 2013 beliau bina relokasi pedagang kaki lima ke Pasar Blok G Tanah Abang, alhamdulillah. Sekarang ini Mbak, semenjak beliau nggak peduli lagi ke Pasar Blok G Tanah Abang, berikut Pemda DKI-nya. Jadi beginilah nasib kami di Pasar Tanah Abang, Mbak. Yang Pasar Blok G Tanah Abang di masa akhirnya jabatannya Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, Jakarta. Artinya apa? Tempat lain dibangun, Pasar Blok G yang ikut membesarkan nama beliau jadi presiden. Kami itu relawan berdarah-darah untuk membesarkan nama beliau. Alhamdulillah. Ini di 2 bulan terakhir ini, saya sebagai perwakilan Blok G Tanah Abang berharap ini beliau perhatikan sangat dan harus ditindaklanjuti. Ini harapan para sahabat pedagang, jangan disalahin perumdanya Mbak. Perumda itu kan apa kata atasan. Ya, apa? Karena tak hanya revitalisasi Mbak, kalau revitalisasi yang kita ajukan Ya, baik, terima kasih untuk laporannya jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Sebastian Pascal yang melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengadilan Negeri Cirebon telah menunjuk 3 orang hakim untuk menangani sidang PK yang diajukan oleh Saka Tatal. Rencananya sidang akan digelar pada tanggal 24 Juli mendatang. Jelang sidang perdana peninjauan kembali atau PK mantan terpidana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam, Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat sudah menentukan hakim yang akan menangani kasus tersebut. Ketiganya adalah Rizky Yunia, Galuh Rahma Esti, dan Justisia Permatasari, serta 1 orang jaksa Aib Sunarsa. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal mengaku hingga kini masih menggodok sejumlah barang bukti baru atau novum dan saksi yang bisa membantu Saka menang di sidang PK. Kuasa hukum menilai pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki sejak awal syarat akan rekayasa dan sejumlah kejanggalan. Menurutnya, sidang PK Saka adalah momentum bagi para penegak hukum untuk melakukan evaluasi. Jangan sampai rakyat tak bersalah menjadi korban salah tangkap. Ya, saya tangkap atau ditangkap, sengaja ditangkap, dan proses sejak awal saya sudah bilang ini ada dugaan rekayasa. Karena begitu saya lihat Bu Titin dibully, saya coba merapat, saya pelajari luar biasa ini. Dan ini menjadi pelajaran kita semua untuk para penegak hukum untuk lebih hati-hati. Jangan mengorbankan masyarakat kecil, jangan mengorbankan kebodohan, jangan mengorbankan kemiskinan hanya untuk sebuah pencitraan. Kuasa hukum Saka Tatal berharap dalam sidang PK mendatang dapat berjalan lancar dan dilakukan secara objektif dan independen. Dari Cirebon, Jawa Barat, Saifal Ode, jurnalis NTV, melaporkan. Sesosok mayat laki-laki yang sudah membusuk ditemukan warga di kawasan hutan Situ Gunung, Desa Kedudapit, Sukabumi, Jawa Barat. Tidak hanya membusuk, bagian kepala keluar dari jasad tersebut dan juga terpisah serta tidak ada kelamin. Warga Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat dibuat geger atas penemuan mayat dengan kondisi mengenaskan. Jasad pria yang sudah membusuk ini ditemukan oleh warga setempat yang hendak memancing di aliran sungai di kawasan hutan Situ Gunung. Saat berada di sekitar lokasi temuan mayat, seekor anjing yang dibawa warga terus menggonggong ke arah semak-semak. Warga pun memeriksa semak-semak dan terkejut karena menemukan mayat yang sudah membusuk dengan kondisi kepala terpisah. Menurut keterangan Kapolsek Kadudampit Ibda Suhendar, mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan sudah meninggal lebih dari 10 hari. Proses evakuasi yang dilakukan oleh jajaran Polsek Kadudampit dan tim Inafis dari Polres Sukabumi Kota pun mengalami kesulitan karena jarak tempuh yang cukup jauh dan harus menyusuri hutan dan lembah. Bahwa telah ditemukan sesosok mayat oleh Saudara Hikmat dan 3 rekan lainnya pada saat akan memancing dengan membawa seekor anjing. Pada saat tiba di lokasi, memang betul ditemukan sosok mayat dengan kondisi sudah tidak lengkap ataupun sudah membusuk. Diperkirakan bahwa mayat itu sudah lebih dari 10 hari. Saat ini, mayat laki-laki tersebut berada di RSUD R. Syamsuddin SH untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Arif Permana, jurnalis NTV, melaporkan. Pemirsa, bagi Anda ibu rumah tangga, waspadalah saat meninggalkan rumah saat memasak. Di Tangerang, Banten, 3 rumah semi permanen di kawasan Poris Gaga, Batu Ceper, Tangerang, Banten, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran ini terjadi diduga akibat pemilik lupa untuk mematikan kompor. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bangunan rumah semi permanen di Poris Gaga, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, Selasa siang. Tiupan angin yang cukup kencang serta bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke bangunan rumah yang saling berdekatan. 9 mobil dan 45 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Penghuni rumah yang mengetahui rumahnya hangus terbakar menangis histeris.
Sejumlah warga sempat panik dan mendobrak pintu rumah warga saat asap tebal muncul dari rumah yang ditinggali penghuni saat memasak. Juga sih katanya sih tinggal pergi aja gitu. Lagi kondisi masak? Iya. Nah, terus tadi pas munculnya api itu gimana? Apa enggak? Dulu saya kan tidur, bangun sama mama saya. Sementara, Supriyatna, petugas BPBD UPT Batu Ceper mengatakan, kebakaran ini terjadi ketika salah satu pemilik rumah pergi meninggalkan rumah dengan keadaan kompor menyala. Penyebabnya ditinggal oleh penghuni, dia sedang masak, ditinggal pergi. Dia lupa mematikan kompornya, lalu pergi ke kondangan. Nah, di situ setelah terjadi kebakaran, dia ada yang melapor ke kantor kita, ke PT Batu Ceper, dan yang menyusul ke kantor juga. Nah, kita luncurkan dari UPT Batu Ceper sekitar 3 unit, dan bantuan dari pusat 6 unit. Jadi personilnya kurang lebih sekitar 45 personil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun peristiwa kebakaran itu masih dalam penyelidikan kepolisian Polsek Batu Ceper. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, jurnalis NTV melaporkan. Seperangkat bahan kimia berbahaya ditemukan warga di sebuah rumah kosong di Jember, Jawa Timur. Diduga bahan tersebut digunakan untuk komposisi bahan peledak. Ini telah ditemukan di rumah. Dalam video viral berdurasi 1 menit terlihat warga menemukan seperangkat bahan kimia berbahaya di sebuah rumah kosong milik Budi di perumahan Villa Indah Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Terdiri dari cairan kimia, kalium nitrat yang mudah terbakar, hidrogen peroksida, gliserin, cairan fiksal, alkohol, soda, serta isi staples juga asam garam. Di lokasi penemuan juga terdapat sepasang sepatu PDL, sarung sangkur kapak bertuliskan Divisi 9 dan B3 unit, serta drone yang terbungkus rapi dalam styrofoam. Di belakang rumah juga terdapat lubang besar di tembok. Bilangnya ke sini sore, karena biasanya pagi saya ketemu itu. Nah, kok sore tumben, saya sapa gitu, tumben Pak Budi, kok sore. Ya ini Pak, saya mau bersih-bersih dapur sama mau bersihin apa masang-masang yang lain gitu kan. Terus kemudian dia juga bilang, wah tembok pondek jero Pak, akses ini ada yang jebol. Terus tak lihat kok ada barang-barang juga yang enggak ini. Nah, saya buang di situ. Terus saya bilang, loh, barang apa itu Pak tumpuk di sini? Ya itu Pak yang saya temukan di dalam gitu lah. Nah, begitu saya lihat, kok berupa bahan kimia berbahaya, cairan-cairan dan sebagainya. Terus kemudian ada sepatu PDL, ada drone. Akhirnya saya berinisiatif ambil HP, kemudian saya videokan satu persatu. Setelah itu saya minta ke Pak Tukang yang diajak Pak Budi tadi untuk dimasukkan karung. Akhirnya saya bawa ke rumahnya Pak RT, saya lapor. Kita mendapatkannya di luar, jadi tersimpannya di dalam rumah kosong. Akhirnya warga itu mendapatkannya di luar. Yang menularkan Pak Budi, pemilik rumah. Kepolisian Resort Jember bertindak cepat menggelar olah TKP dan mengamankan temuan tersebut. Tim Gegana Polda Jawa Timur diterjunkan untuk membantu dalam proses pengamanan cairan kimia berbahaya. Awal dari informasi pemilik rumah bahwasanya ada benda-benda asing yang tidak diketahui oleh pemilik rumah sebagai barang miliknya karena rumah tidak ditempati hampir 3 tahun. Setelah diperiksa, beberapa barang tersebut berupa cairan kimia, lem tikus, alkohol, dan lain-lain. Polres sebagai penanggung jawab keamanan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi dan mengamankan benda-benda tersebut. Untuk alasan keamanan, Polres berkoordinasi dengan Sat Brimobda Polda Jatim untuk meminta bantuan dari KBR, Kimia, Biologi, dan Radioaktif Gegana untuk mengecek benda-benda tersebut. Hingga saat ini, polisi menyatakan belum ada indikasi yang mengarah kepada kepemilikan bahan peledak. Warga diminta untuk tetap tenang dan berkomunikasi aktif dengan petugas jika mendapati hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dion Pradipa, jurnalis NTV melaporkan.
Warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Sunter Kirana, Jakarta Utara dikejutkan dengan kemunculan ular sanca sepanjang 3 meter yang berada di atas pohon. Untuk mencegah dari hal yang membahayakan, warga memanggil pemadam kebakaran. Pada Selasa sore, warga dan pengguna jalan dikejutkan dengan munculnya seekor ular jenis sanca kembang berukuran 3 meter yang melilit di atas batang pohon angsana di Jalan Sunter Kirana, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Agar tidak membahayakan warga dan pengguna jalan raya, ular sanca kembang tersebut kemudian dievakuasi dari atas pohon oleh petugas pemadam kebakaran. Dalam proses evakuasi ular tersebut, petugas damkar harus berusaha keras memanjat dan memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin. Kemudian, setelah jatuh ke bawah, petugas langsung menangkap ular tersebut dengan tangan kosong. Menurut seorang warga, awalnya dirinya sedang duduk di bawah pohon, yang kemudian pengemudi ojek online yang melintas memberitahu bahwa ada ular melilit di atas pohon. Karena tidak berani untuk melakukan evakuasi sendiri, kemudian dirinya berinisiatif menelpon petugas damkar untuk meminta bantuan. Awalnya nih kita lagi duduk pada makan, ngopi sini mas. Ada yang lihat ojol lewat, itu ada ular laporan. Makanya salah satu saya kan inisiatif langsung telepon rumah 112, langsung dikoordinasikan ke fire ke pemadam. Setelah berhasil diamankan, hewan melata ini selanjutnya dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Tanjung Priok. Sebelum nantinya akan diserahkan kepada komunitas pencinta reptil. Dari Jakarta Utara, Khairul Insan, jurnalis NTV melaporkan. Harga minyak kita mahal, warga menjerit. Informasi dan perbincangan yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa Nusantara TV, untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, Serang, Cilegon, dan juga Pandeglang. Lakukan scan ulang siaran Nusantara TV di channel 43 UHF. Pastikan Nusantara TV selalu menjadi pilihan utama Anda. Nusantara TV, sahabat kita. Dapatkan update berita dari berbagai sumber terpercaya dalam satu genggaman. Beragam konten menarik hadir dan membuka wawasan kita sepanjang hari. Beragam informasi terpercaya menyapa setiap saat. Segera download aplikasi Nusantara TV di App Store dan Play Store. nusantaratv.com, News, Entertainment, and Portal. TV, sahabat kita. Kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Menyelundupkan 16 kg sabu dengan kaleng susu, waspada dan berhati-hati, kadang tidak cukup. Membawa motor kabur kurang dari 1 menit. Kenali modus dan kriminal tren dengan menyaksikan NTV Crime. NTV Crime bersama saya, Nastiti Lestari. Saksikan NTV Crime Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. NTV Crime hanya di Nusantara TV. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang berada di Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi, lakukan scan ulang siaran Nusantara TV di channel 35 UHF. Nusantara TV berkomitmen memberikan tayangan-tayangan yang inspiratif, bermutu, dan juga menghibur. Sekaligus Nusantara TV berkontribusi untuk Indonesia hebat. Nusantara TV, sahabat kita. Karena emang gak ada yang cuma di belakang aja. Dan lagu ini terinspirasi oleh pengalaman orang lain. Iya, hampir ya. Hampir ya. Kekinian juga dia suka, musik sekarang juga dia suka. Kita harus riding the wave. Jangan lupa saksikan penampilan kami
Terus aku lagi Kakak di Soundcore Podcast hanya di Nusantara TV. Nusantara TV, sahabat kita. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, harga minyak goreng subsidi pemerintah yang diberi merek Minyak Kita terus melambung di pasaran. Bahkan harganya nyaris menyamai harga minyak goreng premium, yakni dengan harga Rp18.000 per liternya. Langkanya ketersediaan minyak goreng subsidi Minyak Kita terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti salah satunya yang terlihat di pasar tradisional Sampai Warung Gunung, Lebak, Banten. Hampir di sejumlah kios di pasar ini tidak ditemukan kemasan minyak bersubsidi tersebut. Pedagang hanya menjual minyak dengan merek lain dan minyak curah. Kenaikan terjadi sejak 2 pekan terakhir. Hal ini disebabkan naiknya harga dari sejumlah distributor. Selain mahalnya harga minyak kita di pasar Sampai, kini stoknya pun mulai menipis. Meskipun ketersediaan minyak kita ada di pasaran, namun harganya melonjak hingga mencapai Rp18.000 per liter. Jika sebelumnya dijual Rp14.000–15.000 per liternya. Menurut para pedagang, selain harga naik, untuk stok hampir di semua toko kosong. Hal ini lantaran kurangnya pengiriman dari distributor sejak 2 pekan terakhir. Sementara, kenaikan harga minyak goreng dikeluhkan oleh para pembeli. Salah satunya, Tati. Ia mengaku untuk saat ini harga minyak kita maupun minyak curah mengalami kenaikan. Biasanya minyak kita, sekarang mah minyak curah. Oh gitu, kenapa minyak kitanya emang? Mahal. Ada nggak ini? Nggak ada. Oh gitu, Ya. Udah berapa lama nggak ada? Berapa seminggu? Oh gitu. Kalaupun ada, berapa harganya sekarang? 18.000. Berapa? 18.000. Biasanya berapa? Biasanya 15. Oh gitu. Iya. Kalau minyak curah juga naik juga sekarang ya? Naik. Berapa sekarang minyak curah? 15 katanya. Oh gitu. Hari ini 18. Biasanya berapa? Biasanya saya jual 16. Oh gitu. Untuk yang 2 liter? Untuk yang 2 liter 35. Biasanya berapa? Biasanya 32 itu udah harga kemahalan. Oh, terus kenapa sih Kang ini mahalnya minyak kita kenapa? Udah tahu dari sananya sih udah ada ini sih udah ada kenaikan. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat segera mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga sejumlah bahan pokok khususnya minyak goreng. Dari Banten, Hashim Adnan, jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal naiknya harga dan langkanya ketersediaan minyak goreng subsidi, Minyak Kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom Econom Institute for Development of Economics and Finance Indef, Eko Listianto. Halo, selamat siang Pak Eko. Ya, selamat siang Mas Helmut. Ya. Pak Eko, tadi kita sudah melihat bersama bagaimana harga minyak kita ini naik di pasaran, bahkan melebihi harga eceran tertinggi. Anda melihat ini seperti apa? Ya, ini ya tentu saja kalau kita lihat ya sebetulnya di satu sisi dari masyarakat ini peminat minyak kita ini kan semakin banyak ya. Jadi dari katakanlah dulu yang masyarakat bawah itu membeli dengan minyak curah, sekarang udah mulai bergeser dengan minyak kemasan. Cuma sayangnya harganya belum terkendali ya, walaupun sudah ada kebijakan-kebijakan untuk domestic market ya, jadi pasar kita kebutuhan di dalam negeri, tapi pada kenyataannya ini kalau menurut saya sih pertama penyebabnya tentu ongkos produksi ya, karena kita lihat secara umum juga harga dari bahan dasarnya yaitu CPO ini relatif ya, memang cenderung tidak naik kencang ya, tapi juga tidak turun gitu ya harganya. Dan di sisi lain ini ketika diproses ya ada ongkos produksi lainnya ya selain dari bahan baku tersebut begitu. Dan seiring dengan makin akrabnya ya masyarakat, golongan masyarakat bawah lah begitu ya dengan minyak kita ini, ya kemudian permintaannya meningkat, stoknya ya segitu-gitu aja, yang terjadi kemudian kenaikan harga begitu. Oke, permintaan meningkat tapi stok begitu-begitu aja. Nah, apakah ini mungkin tidak dijalankannya domestic market obligation atau DMO oleh produsen?
Saya rasa memang pemerintah perlu ini ya, katakanlah mengevaluasi lagi begitu untuk meningkatkan pengawasan ini bagaimana pelaksanaannya sebetulnya di lapangan begitu ya, untuk konteks domestic market obligation ini begitu. Karena kan kalau kita lihat sebetulnya kalau secara produksi CPO itu kan Indonesia adalah produsen terbesar dunia gitu ya. Jadi aspek ekonomi politiknya jadi agak harus diirikan juga ya, diikutkan begitu, bahwa ya jangan sampai kemudian produsen terbesar di dunia tapi untuk masyarakatnya sendiri mengakses minyak saja susah begitu, dan kalaupun ada harganya tidak terjangkau. Nah ini kan jadi isunya di situ begitu, sehingga harus lebih concern ya terhadap kenaikan harga bahan pokok, terutama ini harga minyak ini begitu. Ya, Pak Eko, kenaikan harga minyak kita ini bukan kali pertama terjadi, namun beberapa tahun sebelumnya ini juga sudah terjadi. Nah, Anda melihat apakah ini ada perbedaan di tahun ini dan juga di tahun sebelumnya, Pak Eko? Iya, kalau di tahun-tahun sebelumnya, terutama pada saat awal-awal, ini sebetulnya kan minyak kita ini menjadi solusi atas waktu itu kan terjadi El Nino, ya produksi turun, terus kemudian harga CPO globalnya meningkat, ya terus ya akhirnya produsen cenderung mengekspor dibandingkan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Nah kemudian ditetapkan kebijakan untuk membatasi ya ekspornya begitu. Kalau domestik belum tercukupi, tidak boleh diekspor begitu. Nah ini sebenarnya kebijakannya ke arah situ, dan ini menurut saya kebijakan yang bagus begitu ya. Artinya kita mengutamakan dalam kebutuhan dalam negeri sendiri begitu. Nah tapi dalam perjalanannya seiring peningkatan permintaan ya, dan juga ini karena dikemas ya, terus ada mereknya, jadi kan masyarakat juga merasa ini juga lebih higienis dan lain-lain. Sebenarnya ini bagus, ada aspek kesadaran yang meningkat dari masyarakat menggunakan produk yang lebih higienis begitu. Nah tapi di sisi lain memang sepertinya kalau saya lihat ya, harga biaya produksinya itu kecenderungannya menaik gitu, dan ini kan karena di harganya itu kan dipatok ya, jadi tidak naik mengikuti pola harga pasar. Jadi ketika kemudian mungkin 1-2 bulan masih bisa ditolerir, tapi begitu bertahun-tahun, katakanlah sudah lebih dari setahun begitu ya, maka harga HET itu memang ya pertama perlu direview ya, tapi tentu saja kita melihatnya harus juga dengan mempertimbangkan daya beli masyarakatnya begitu. Jangan sampai nanti setelah harganya kemudian ditetapkan naik, terus kemudian masyarakat bergeser ke minyak curah lagi. Nah ini kan jadi problem baru begitu ya, aspek kesehatannya dan lain-lain begitu. Oke, tadi Anda mengatakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Kemudian solusi yang tepat untuk mengatasi tingginya harga minyak kita ini selain tadi yang Anda sudah sampaikan apa dari segi pemerintah dan juga untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat? Ya, kalau saya melihatnya begini Mas Helmut ya, dari sisi hulu produksi CPO kita sungguh pun terbesar di dunia, tapi kemungkinan tidak akan naik signifikan ya dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena ya kecenderungannya ini sudah pada peaknya begitu ya. Jadi kalau produksi kan nggak bisa tiba-tiba digenjot begitu ya, karena kan dari tanamannya begitu. Kalau proses menanamnya kemudian ya hanya segitu-gitu saja, ya hasilnya ya seperti sekarang, walaupun masih tertinggi tapi kenaikannya nggak signifikan. Nah, sementara kebutuhan di dalam, apalagi juga ada wacana untuk B40 begitu ya, semuanya dari sawit. Nanti akan ini berkompetisi nih, apakah mau jadi minyak kita atau minyak goreng gitu ya, atau jadi bahan bakar. Nah, kecenderungannya mungkin ke depan produsen sudah melihat ini begitu ya, sehingga kemudian kalau kemudian dua-duanya mau dilakukan padahal produknya ya hanya segitu-segitu aja, ya pada akhirnya kan harga akan naik karena demand untuk biofuel maupun demand untuk minyak goreng dan produk turunan lainnya juga ikut meningkat begitu. Pertama itu, jadi harus diupayakan ya dari sisi hulu peningkatan dari produktivitasnya gitu, atau peningkatan produksinya begitu ya. Tentu ini langkah-langkahnya melibatkan antar kementerian. Nah, dalam jangka pendek ya ini tentu harga harus dikendalikan begitu. Kalaupun misalkan mau mereview harga eceran tertingginya, harus dilihat konteks supaya jangan sampai masyarakat bergeser lagi membeli lebih ke minyak curah begitu. Baik, tentunya perlunya penanganan dari hulu sampai hilir, dan juga kita berharap pemerintah akan dapat menangani tingginya harga minyak kita di pasaran. Terima kasih Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Indef Eko Listianto dalam waktunya di NTV Today. Sehat selalu. Ya,
Pemirsa, kisah Rahmat Daniel, seorang anak buruh tani menjadi warga pertama di Sulawesi Selatan yang lulus sebagai anggota Polri akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang berada di Surabaya, Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Sidoarjo, Jombang, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan, scan ulang channel Nusantara TV di 38 UHF. Nusantara TV berkomitmen untuk memberikan tayangan-tayangan yang inspiratif, bermutu, menghibur, dan berkontribusi menjadikan Indonesia hebat. Nusantara TV, sahabat kita. Halo pemirsa di rumah, welcome to Celebrity Fresh News. Itu dia, itu. Dapatkan berita terkini seputar artis kesayangan kalian hanya di sini. Yang gurih-gurih. 3 seru dan eksklusif. Saksikan Celebrity Fresh tayang setiap hari hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Sayang cintaku pokoknya. Anda masih menyaksikan NTV Today. Pemirsa, puluhan calon peserta didik atau CPD lulusan SMP Negeri 19 Depok dianulir dari 8 SMA negeri usai terbukti curang karena melakukan markup nilai rapor. Para siswa yang dianulir adalah siswa yang masuk daftar PPDB melalui jalur prestasi. Sebanyak 51 siswa dari SMP Negeri 19 Depok yang mendaftar PPDB melalui jalur prestasi terpaksa dianulir karena curang. Kecurangan ini diketahui berdasarkan temuan oleh Bidang Pengawasan PPDB Jawa Barat dan Panitia PPDB SMA Kota Depok, di mana nilai rapor yang diunggah saat daftar online PPDB berbeda dengan nilai rapor dari sekolah asal. Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Depok, Nenden Evelyn Agustina, membenarkan adanya 51 peserta didik lulusan sekolahnya yang dianulir. Kini, kasus tersebut tengah ditangani Kemendikbudristek didampingi Dinas Pendidikan Kota Depok. Pihak sekolah mengakui adanya kesalahan tersebut dan siap menerima konsekuensinya dan bertanggung jawab terhadap 51 peserta didik yang dianulir untuk sekolah di sekolah swasta. Ini sudah diproses, kami juga sudah sampai kepada Irjen ya kemarin, sedang berproses dan masih berproses juga. Orang tua kami juga sudah tahu, dan kami memang salah dan siap dengan konsekuensinya. Yang jelas kami bersama Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk 51 peserta didik kami yang dianulir ini. Kami pastikan nanti bersekolah tapi di sekolah swasta. Dari Depok, Jawa Barat, Yudi Ardian, jurnalis YANTV, melaporkan. Pemirsa, kisah Rahmat Daniel, seorang anak buruh tani menjadi warga pertama di Desa Pelosok, Tapong, Telu Limpo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang lulus sebagai anggota Polri. Tidak mudah baginya dari himpitan ekonomi, orang tuanya berhutang untuk membiayai anaknya mendaftar hingga sempat dihina. Rasa haru gembira dialami keluarga calon siswa Bintara Polri tahun 2024. Rahmat Daniel setelah dinyatakan lulus seleksi polisi oleh Biro SDM Polda Sulawesi Selatan. Perjuangan pemuda berusia 19 tahun yang terlahir dari keluarga ekonomi menengah ke bawah itu tidak berjalan mulus. Rahmat yang merupakan putra bungsu dari 5 orang bersaudara lahir dari pasangan suami istri bernama Hasanuddin dan Nurmia, yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani di pedalaman kawasan hutan lindung Kabupaten Bone. Pastinya untuk mewujudkan mimpi itu, Rahmat harus melalui perjuangan ekstra dan ketekunan. Ditambah himpitan ekonomi keluarga yang sempat membuat ragu Rahmat untuk mewujudkan cita-citanya sejak kecil.
Rahmat bercerita, awal mula dirinya berani mendaftarkan diri sebagai anggota Polri usai personel Polda Sulawesi Selatan datang di sekolah Rahmat untuk memberikan sosialisasi dan informasi terkait perekrutan anggota Polri. Terhimpit ekonomi, Rahmat harus memutar otak untuk menutupi biaya dari SMA hingga proses pendaftaran Polri. Jika memasuki waktu libur sekolah, Rahmat menyempatkan diri untuk pulang ke desanya dan harus menempuh waktu hingga 4 jam dari kota Kabupaten Baru menuju Kabupaten Bone. Di sana, Rahmat membantu ekonomi keluarga sekaligus menabung untuk biaya pendaftaran seleksi anggota Polri tahun 2024. Rahmat pun tidak menyangka ia dapat lulus. Pasalnya, ia menjadi pemuda pertama di Desa Tapong, Kabupaten Bone yang lulus polisi sejak Indonesia merdeka. Masuk kampus saya polisi sosialisasi, saya datang melihat di kantor desa, saya dipanggil dan saya ditanya-tanya di situ pekerjaan orang tua saya, dan sejak saya ingin mendaftar, orang tua saya meminjam ke tetangga, ke keluarga selama saya mendaftar, dan itu yang saya pakai untuk administrasi, urus berkas. Selama ini kerja apa juga? Katanya sempat jadi kuli angkut gula itu atau bagaimana? Saya sempat jadi, kalau ada orang panggil saya angkat gula, saya pergi. Dan saya juga sering pergi bantu orang kayak panen padi. Saya dikasih uang jajan ke. Jadi saya sekolah sampai di situ semua sekolah nggak ada kasih kuliah karena saya tidak mampu. Saya tidak mampu biayai. Dia bisa jadi begini atas dasar masyarakat Indonesia aktif supaya bisa bertahan dan selamat sampai menjalankan tugas dengan baik. Juga tidak kuat sama kayak orang bilang pergi kuat kerja berat, jadi itu saya kalau ada panggil bikin adalah sedikit tidak juga tapi itulah disisihkan untuk sekolah sampai di rumah kebun, kalau ada itu kebun kita tanami kacang. Sebelumnya, Rahmat Daniel dinyatakan lulus menjadi siswa Bintara Polri bersama 493 calon lainnya dari 1.319 pendaftar Bintara di Sulawesi Selatan. Ia pun akan mengikuti pendidikan sekolah di SPN Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Herwin Bahar, jurnalis NTV melaporkan. Nikmatnya kue tradisional Tenteng akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ada 3 hal yang paling berharga di dunia ini: kasih sayang, keluarga, dan sahabat. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita, serta memberi perhatian ketika kita memerlukan. Sahabat.com hadir menemani waktu luang Anda. Sahabat.com, sumber informasi kita. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, lestarikan kue tradisional, sejumlah anak putus sekolah di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan membuat kue tradisional bernama Tenteng khas Malino. Kue Tenteng berbahan dasar gula merah dan kacang tanah tersebut sangat cocok dijadikan oleh-oleh khas jika berkunjung ke kota wisata Malino. Kota Malino selain dikenal dengan kota bunganya, ia dikenal juga surganya tempat wisata dengan berbagai oleh-oleh khasnya. Kota Malino yang berada di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa ini memiliki kue tradisional khas, yaitu tenteng yang patut untuk dicoba. Kue tradisional tenteng ini dibuat oleh sejumlah anak putus sekolah. Cara pembuatannya pun cukup sederhana, hanya membutuhkan 20 menit. Adonan berupa gula merah dan kacang tanah sebanyak 50 kg. Gula merah terlebih dahulu dilelehkan, setelah cair barulah kacang tanah dicampur dan diaduk menjadi satu. Seluruh bahan diaduk hingga mulai mendingin, kemudian dicetak sesuai ukuran dan dikemas dengan menggunakan plastik. Rasanya manis ditambah kacang sangrai yang nikmat, membuat para wisatawan wajib menjadikannya oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah.
Menurut pemilik usaha Tenteng Cahaya Suci, usahanya tersebut telah dirintisnya sejak tahun 2010. Sebanyak 6 jenis tenteng yang telah ia buat dengan melibatkan 8 karyawan, termasuk anak putus sekolah. Tenteng kering, tenteng basah, wijen, kacang tumbuk, dodol, wajik durian. Ada yang putus sekolah, ada yang sudah tamat SMA, ada juga yang kuliah online. Sudah sekolah? Sudah. Tapi sudah berhenti atau masih? Ya. Masih. Sudah berhenti. Oh, sudah berhenti ya. Jadi memilih kerja. Ya. Memilih usaha ya. Usaha. Apa kita buat di sini? Tenteng. Tenteng ya? Iya. Dalam sehari ada berapa banyak kita bisa buat? 10 aja. Untuk dapat menikmati kue tenteng khas Malino ini, wisatawan dapat membelinya dengan harga Rp20.000 untuk 10 buahnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Herwin Bahar, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, sesudah kami menemani Anda dalam NTV Today hari ini. Saksikan terus Nusantara TV yang kini hadir 24 jam non-stop melalui siaran digital free-to-air di 120 kota di Indonesia, satelit Telkomsat 3720 MHz, live streaming di portal www.ntvnews.id dan www.nusantaratv.com, layanan video.com, dan YouTube channel @Nusantara TV Official. Kami juga menerima kritik dan saran yang dapat Anda kirimkan di email kami di @nusantaratv.com. Saya Helmut Timothy, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.